Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyama Ramadan wa ja'alaha mutahhiratan lidzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kembali kita bisa duduk di Saung Sunda Sawargi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita bisa terus melangkah di puasa-puasa berikutnya sampai akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan di siang hari ini kita akan menguak rahasia di balik sahur dan juga berbuka puasa. Ada apa di balik sahur itu? Kenapa kita diperintahkan untuk makan sahur? Dan juga apa rahasia kenapa kita disuruh menyegerakan berbuka? Inilah yang kita akan bahas di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa dikatakan sahur karena sahur itu adalah waktu dari sepertiga malam akhir. Makanya ada sahur, ada as-sahir. Sahir itu artinya akhir daripada malam sebelum subuh. Makanya waktu-waktu sahur itu ya di waktu sahir tadi, di waktu-waktu mendekati fajar. Di dalam surah Al-Baqarah 187 Allah katakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Dan makan minumlah kalian hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Ketika ayat ini turun, para sahabat salah paham, sehingga mereka pun meletakkan dua benang, satu benang putih, satu benang hitam sambil makan sahur. Ditengokin aja benangnya itu. Jadi kalau sudah tampak tuh benang hitam dari benang putih itu, baru mereka berhenti. Karena kan di zaman itu memang gelap gitu ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya benang putih dari benang hitam itu adalah terbitnya fajar. Dan yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kita ini makan sahur. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, karena sesungguhnya di balik makan sahur itu terdapat berkah. Apa maksudnya terdapat berkah di sini? Ada yang mengartikan pertama, karena orang yang makan sahur itu berpahala.
Jadi kalau kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita makan sahur dalam rangka niat puasa, maka sahur kita berpahala. Bayangkan makan saja dapat pahala. Kan rugi kalau sudah makan kemudian ditinggalkan, berarti tidak dapat pahala. Ini yang pertama. Kenapa sahur disebut barokah? Karena setiap suapan makan sahur itu bernilai pahala. Yang kedua, sahur disebut berkah itu karena dengan sahur itu meringankan beban orang yang puasa. Coba ibu bapak bayangkan kalau seandainya orang tidak makan sahur, itu akan mempengaruhi kepada puasanya itu. Boleh jadi belum separuh hari saja sudah lemas. Boleh jadi belum separuh hari saja sudah terasa lapar ataupun dahaganya. Maka dengan adanya sahur terdoronglah kita ini minimalnya dari awal sampai tengah puasa itu kita kuat. Nah, biasanya kalau sudah jam 3 ke atas tuh mulai cacingnya teriak gitu ya. Mulai kemudian juga lehernya kecekik, haus ya. Mulai perutnya kelilit gitu ya, lapar, itu udah biasa tuh. Tapi kan separuh lebih terbantu dengan sahur itu. Makanya kenapa di permulaan puasa, di permulaan puasa itu batas orang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri itu ketika tidur. Jadi kalau seandainya seseorang tertidur nih jam 8, kemudian bangun jam 10 malam, berarti setelah bangun tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, bahkan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu permulaan puasa. Tapi kemudian ada peristiwa yang menggegerkan di tengah-tengah para sahabat. Ketika ada seorang Ansor yang pulang dari kebunnya bertani, lelah dia. Pulang ketika itu datang di waktu maghrib. Sampai rumah pula istrinya lupa menyediakan makanan berbuka. Sehingga kemudian istrinya meminta kepada suaminya yang Ansor ini untuk menunggu sebentar, dia akan mencari makanan keluar. Qadarullah ketika sang istri mencari makanan, si suami pula tertidur. Ketika sang istri sudah dapat makanan, sang istri kesel karena nggak bisa dimakan lagi. Kalau sudah tidur dilarang makan, dilarang tidur, dilarang minum dan dilarang berhubungan. Harus sudah wajib puasa lagi. Kan ini memberatkan. Maka akhirnya kemudian sang suami seorang Ansar ini terpaksalah dia tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan sampai besoknya lagi. Berarti dia 2 hari berturut-turut puasa jadinya kan. Pas tengah siang di hari kedua tumbang dia, pingsan di kebunnya. Kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat tentang wakulu washrabu, makanlah kalian, minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai engkau bisa membedakan antara benang putih di antara benang hitam, maksudnya terbitnya fajar. Maka setelah turunnya ayat ini, boleh seseorang itu tidur ataupun setelah tidur makan, minum, bahkan berhubungan, yang penting batasannya sampai fajar. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yang sahur itu bisa meringankan orang yang sedang berpuasa. Ini yang kedua, makna berkah dalam sahur itu. Makna yang ketiga, bahwa tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah sahur karena di balik makan sahur itu terdapat berkah. Karena di waktu sahur kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk melakukan banyak hal ibadah-ibadah mulia di sepertiga malam akhir.
kan ada 5 ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan di sepertiga malam akhir itu. Pertama, zikir. Yang kedua, berwudu kemudian salat. Yang ketiga, seseorang membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, seseorang berdoa. Dan yang kelima, makan sahur. Ini di bulan Ramadan, jangan ditinggalkan 5 perkara ini. Pertama, zikir. Ketika kita selepas bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tadi suruh berzikir, memuji kepada Allah yang telah memberikan usia yang panjang kepada kita. Betapa banyak orang yang tidur tak bangun lagi. Ya, karena tidur itu saudara kematian. Maka ketika Allah bangunkan kita dari kematian kita, bersyukurlah kepada Allah. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Dan bagi orang-orang yang berbuat jahat diberikan kesempatan untuk tobat. Dan bagi orang-orang yang baik diberikan kesempatan untuk menambah amal. Berzikir kepada Allah, bersyukur kalau kita dibangunkan. Yang kedua, ambil wudu kemudian salat. Itulah yang disebut dengan tahajud. Ustaz, saya sudah tarawih, tidak ada masalah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya, bolehkah seseorang melaksanakan tahajud setelah melaksanakan tarawih? Memang kita tidak menafikan ada yang mengatakan bahwa kalau orang sudah tarawih tidak perlu tahajud, seperti fatwa Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan kalau orang sudah tarawih tidak perlu tahajud lagi. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan boleh. Karena asal solat malam itu mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu pendapat yang kuat wallahu alam bahwa boleh seseorang tahajud. Makanya di sepertiga malam akhir itu, di 10 akhir Ramadan ada tarawih, ada qiyamul lail. Kan ada istilah dalam Islam itu, ada yang disebut qiyamul lail, ada yang disebut dengan tarawih, ada yang disebut dengan tahajud. Ya. Kalau qiyamul lail ini umum, tidak mesti sholat. Orang yang berwudu dikatakan qiyamul lail. Orang yang baca Quran dikatakan qiyamul lail. Orang yang berdoa dikatakan qiyamul lail. Orang yang sholat tahajud tarawih dikatakan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu umum. Namanya menghidupkan malam. Kan tidak mesti sholat. Itu namanya qiyamul lail. Kalau tarawih itu sholat yang dilakukan setelah isya. Jadi solat malam yang ditarik ke isya itu namanya tarawih. Disebut tarawih karena ada istirahatnya. Setiap 2 rakaat istirahat atau setiap 4 rakaat istirahat dulu, maka disebut tarawih. Berarti orang yang solat malam atau solat tarawih yang tidak ada istirahatnya itu bukan tarawih. Seperti yang 7 menit 23 rakaat itu bukan tarawih itu. Kapan istirahatnya? Tahu-tahu selesai aja. Ya, 7 menit 23 rakaat. Tarawih itu kan ada istirahatnya. Adapun tahajud identik dengan sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Itu namanya tahajud. Jadi tidur dulu baru tahajud, itu namanya tahajud. Ya. Lah itulah perbedaan qiyamul lail, tarawih dan tahajud tadi. Lah jadi amalan yang kedua adalah kalau di bulan Ramadan kita bisa melakukan tarawih dan juga tahajud di sepertiga malam akhir. Dan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tahajud dia membaca 10 ayat dalam Quran, maka tidak dicatat baginya termasuk orang-orang yang lalai. Kalau dia mau tambah dari 10 menjadi 100 ayat, maka dia tercatat dari orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau dari 100 dia tambah menjadi 1000 ayat, maka orang ini sudah siap dengan kematiannya karena sudah cukup bekalnya masuk surga. Kalau bisa 1000 ayat. Gimana caranya Ustaz? Saya enggak hafal. Boleh pegang mushaf. Ya, kalau qiyamul lail boleh kita pegang mushaf. Tapi yang sudah lancar bacanya. Kalau yang enggak lancar nengok aja, nanti bingung tuh. Enggak, tengokin aja ini. Berdiri aja lama kan. Maksudnya yang lancar. Kalau lancar kan enak gitu bacanya. Ya.
Jadi itulah amalan yang pertama zikir, yang kedua wudu, yang ketiga salat. 3 amalan inilah yang kemudian menguraikan ikatan setan. Kata Rasul, setiap seseorang itu mau tidur, itu kan setan datang tuh. Kemudian mengikat tengkuknya kita, 3 ikatan. Setiap satu ikatan di situ ada mantranya. Kata setan, tidurlah malam masih banyak, masih panjang. Tidurlah malam masih panjang, sampai 3 kali. Kenapa mantranya seperti itu? Sengaja setan itu supaya kita tidak tahajud. Makanya dilenakan dengan tidurnya. Kalaupun tidak bablas subuhnya, minimalnya ya subuhnya sajalah, salat malamnya lewat gitu ya. Tapi kalau bisa targetnya saat subuh-subuhnya lewat, itu target setan tuh. Makanya kata Rasul, apabila dia bangun kemudian berzikir, hilang 1 ikatan. Kalau dia berwudu, hilang 2 ikatan. Kalau dia salat, maka hilang 3 ikatan itu. Dan di pagi hari jiwanya akan baik dan dia akan mampu menatap masa depan dalam hari itu. Tapi kalau tidak, jiwanya jahat dan akan banyak masalah yang tidak tahu dari mana masalah itu datang. Maka ini di amalan yang penting di malam hari itu. Kemudian setelah sholat baca Quran. Karena baca Quran di sepertiga malam akhir itu kata Allah, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di sepertiga malam akhir itu disaksikan para malaikat. Kemudian yang keempat, berdoalah. Doa inilah masuk di dalamnya istighfar, masuk di dalamnya permintaan apa sajalah. Jadi jangan pernah tinggalkan doa dan istighfar. Ingat hadis yang menjelaskan Allah turun sepertiga malam akhir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah itu turun ke langit dunia dalam sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah berkata kepada hamba-hambanya, Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menyingkap sedikit tentang waktu sahur itu, maka kita akan melihat keajaiban yang luar biasa. Begini, saya kira saya, ibu bapak, siapapun dalam kehidupan ini kan pasti banyak masalah. Ada orang yang ditimpa masalah ekonomi, ada orang yang ditimpa masalah kesehatan, sakit terus. Ada yang ditimpa masalah dengan fitnahan lisan-lisan manusia. Ada yang ditimpa masalah boleh juga karena kenakalan. Kenakalan anak-anak, kenakalan suami, kenakalan istri, dan berbagai macam kenakalan. Itu kan problematika manusia itu dalam kehidupan tuh. Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang seperti itu bisa diselesaikan dan diurai dengan rahasia yang ada di sepertiga malam akhir itu. Umpamanya ada orang yang lagi bermasalah ekonominya. Allah tahu kok, Allah itu tahu kalau kita lagi masalah ekonomi. Dan Allah juga tahu kalau kita ini ingin lepas dari permasalahan itu kan. Cuman Allah itu hanya rindu, ingin rintihan kita sebagai hambanya yang terkena musibah, agar kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta kepada yang lainnya. Allah tunggu tuh di sepertiga malam akhir, minta atau tidak sama saya. Sebagaimana juga ada orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah, mungkin kesehatan, diberikan sakit yang berkepanjangan, dokter dari rumah sakit sudah angkat tangan tidak sanggup mengobatinya. Allah tahu dia sedang sakit dan Allah tahu dia ingin sembuh dari penyakitnya. Allah hanya ingin mendengar rintihan kita, minta enggak kepada Allah kesembuhan atau minta kepada yang lainnya. Jadi Allah berikan kesempatan di sepertiga malam akhir itu untuk meminta. Sama dengan orang-orang yang diuji dengan diberikan anak yang nakal, anak yang durhaka, anak yang kurang ajar. Allah tahu anak kita kurang ajar. Allah tahu orang tuanya juga tidak suka kalau bisa anaknya baik. Tapi Allah hanya ingin mendengar keluhan kita di sepertiga malam akhir. Minta enggak kepada dia atau tidak? Kalau kita minta kepada Allah, sama dengan kita mengetuk pintu langit itu, supaya melembutkan hati anak kita.
atau orang-orang yang tersakiti dengan lisan orang. Allah tahu kita tersakiti dan Allah tahu siapa yang menyakitinya. Tinggal Allah menunggu apakah kita merintih dari fitnahan itu kepada Allah atau mengeluh kepada selainnya. Jadi sebenarnya rahasia problematika umat manusia yang ada di bumi itu bisa diuraikan di sepertiga malam akhir. Bukankah Allah yang mengatakan man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kabulkan permintaannya. Lah dua lafaz ini sebenarnya rahasia kenapa waktu sepertiga malam akhir khususnya di waktu sahur itu ada keajaiban luar biasa. Yang terkadang orang itu hanya terpikir sahurnya, tidak terpikir bahwa ada masalah besar di situ. Jadi oleh karena itulah maka sayang kalau sepertiga malam akhir lewat begitu saja, sementara di luar Ramadan itu kan susah kita mendapatkan sepertiga malam akhir itu. Harus melawan ngantuk, harus melawan dingin, harus melawan takut. Akhirnya bangun hanya kencing tidur lagi kan itu. Nggak ada lagi kesempatan. Lah Ramadan ini insya Allah semua hilang tuh. Rintangan halangan semua hilang karena harus bangun memang jam-jam segitu tuh. Semua anak kecil juga bangun. Sampai orang tua bangun. Semua anak-anak bangun. Nggak bangun dibangunkan obrok-obrok. Ya. Sampai di tiban kampung itu udah pakai musik tuh. Ya. Kadang-kadang di beberapa tempat dilempari petasan tuh suruh bangun tuh. Ya, jadi di sini menunjukkan kesempatan kalau sepertiga malam akhir artinya di waktu sahur ini itulah terdapat berkah di situ ya. Apalagi di situ juga ada kesempatan kita istighfar. Istighfar itu kan bukan hanya sekedar memintakan ampun akan dosa-dosa kita, lebih daripada itu kan meminta agar aib kita ditutupi. Jadi kalau kita mengatakan astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku memintakan ampun kepadamu akan dosa-dosaku. Maksudnya istighfar di sini dua permintaannya. Pertama agar dosa-dosa kita diampuni dan tidak diazab pada hari kiamat. Yang kedua agar aib-aib kita ditutupi sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Karena mulianya kita itu karena aib kita ditutup saja. Kalau aib kita dibongkar, tidak mungkin anda ngaji sama saya dan pun nggak mungkin juga saya mau hadir di sini. Kalau setiap aib kita dibongkar, tapi Allah Maha As-Sitrun, Maha Sitir, Maha penutup aib manusia sehingga kita masih dimuliakan. Lah inilah yang kemudian kata Rasul, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian karena dimakan sahur ada berkah. Lah salah satu keberkahannya kita dibangunkan di jam-jam yang sangat istimewa, di mana kita diberikan kesempatan untuk melakukan 5 ibadah yang mulia ini. Ini yang ketiga, makna barakah dalam hadis tadi. Makna yang ketiga, makna yang keempat, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Ini dinukilkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya. Maksudnya berkah di sini dari semua arah. Lah salah satunya juga kata beliau menambahkan dari yang tiga adalah sahur ini dalam rangka menyelisihi orang-orang kafir. Jadi supaya puasa kita beda dengan puasa ahli kitab, puasa kita beda dengan puasa Yahudi ataupun Nasrani, makan sahur. Itulah yang membedakan antara puasa kita dengan mereka. Karena pada awalnya tadi ketika saya menjelaskan tentang ada orang Ansor ketiduran, akhirnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan, kemudian pingsan di siang hari. Permulaan pensyariatan puasa itu Rasul ingin menyamakan bagaimana cara puasa kita dengan mereka ahli kitab. Itu pada awalnya. Jadi pada awal pensyariatan itu Rasul maunya ngeplek. Sebagaimana kita diwajibkan, mereka diwajibkan, tata caranya juga ngeplek sama dengan mereka. Lah salah satunya seperti itu, bahwa kalau orang sudah tidur tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh hubungan. Itu caranya ahli kitab, ditiru oleh Islam di permulaan puasa. Tapi setelah ada kasus pingsannya orang Ansor karena tidak sanggup, akhirnya kemudian Nabi SAW ingin menyelisihi puasanya ahli kitab dengan
mensyariatkan sahur. Dari sini Rasulullah SAW mengatakan farquma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan kita dengan ahli kitab dimakan sahur. Disitulah letak berkahnya. Makanya rugi kalau puasa tidak sahur, berarti puasa kita tidak berkah karena tidak menyelisihi ahli kitab. Berarti kalau kita ingin berkah dalam puasanya, usahakan makan sahur. Nah, ini diantara faedahnya, karena dalam penyelisihan itu terdapat kejayaan. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhirus sahur. Manusia ini akan senantiasa, atau umat ini akan senantiasa di atas kejayaan manakala mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Lalu apa hubungan makan dengan kejayaan coba? Bukankah kejayaan itu identik dengan memiliki persenjataan yang canggih, memiliki tentara yang banyak, memiliki pesawat yang luar biasa canggih teknologinya, dan begitu seterusnya? Kok ini cerita makan sahur dengan kejayaan? Kok makan bisa membuat Islam jaya? Kata para ulama, bukan soal makannya, tapi soal penyelisihannya. Ketika kita punya izzah, punya kemuliaan bahwa kita harus beda dengan ahli kitab, disitulah letak kejayaannya. Tapi sebaliknya, kalau kita meniru-niru mereka, maka Islam sudah tidak jaya lagi, bahkan boleh jadi rendah kalau semua ditiru-tiru. Dan itu yang terjadi. Kata Rasul, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalian akan menyerupai tata cara umat sebelum kalian, persis seperti mereka. Kalau mereka datang satu jengkal, kita datang juga satu jengkal. Kalau mereka datang satu hasta, kita buat juga satu hasta. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak yang berkelok sekalipun, kita ikut di belakangnya. Lihat bagaimana Rasul menggambarkan bahwa di akhir zaman, bagaimana umat Islam meniru orang-orang kafir itu persis persisnya. Maka disitulah hilangnya wibawa Islam. Supaya ada kejayaan Islam, maka selisihi mereka, salah satunya dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Disitulah letak kejayaannya. Itulah makna daripada barakah. Tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah sahur, karena dimakan sahur itu terdapat berkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika kita bicara soal makan sahur. Yang pertama yang harus diperhatikan, makan sahur itu, bahwa makan sahur itu adalah perintah. Perintah dari Al-Quran dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa sahur itu terdapat keberkahan yang sudah saya jelaskan. Bahkan Rasul mengatakan al-barakatu fi thalathatin. Barakah itu ada di 3 perkara. Al-jama'atu was-sarid was-sahur. Jamaah, makanan sarid, dan makanan sahur. Kemudian yang ketiga, para malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ingat, malaikat akan datang kemudian bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan solawatnya para malaikat kepada kita artinya malaikat memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Bukan malaikat, Allah juga bersolawat kepada kita orang-orang yang makan sahur. Kan rugi kalau orang kemudian meninggalkan sahur ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa sebaik-baik makanan sahur adalah tamar. Kata Nabi SAW, nikmas sahur al-mu'min at-tamru.
Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Tamr itu beda dengan rutab. Kalau rutab itu basah, itu disunahkan ketika buka. Tapi kalau tamr itu kering, ya, itu disunahkan ketika sahur. Jadi kalau bisa kurma itu tidak lepas gitu ya, baik ketika buka ataupun ketika sahur. Ya minimal 3 butir, lebihnya ya 1 nampan nasi kan gitu ya. Yang penting kan kurmanya ndak hilang. Ya. Kalau harus makan nasi ya ada kurmanya. Ya. Intinya bahwa nasi tidak ada nasi, kurma tetap ada. Merdeka kurma. Itu kalau Ramadan ya. Tapi kalau sudah hilang Ramadan, hilang pula si kurma tuh. Yang ada kurma Jawa. Intinya bahwa di sini sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Kemudian yang selanjutnya adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi satu hari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, dia mengatakan kami makan sahur bersama Rasul. Kemudian beliau salat. Kata Anas, aku tanyakan kepada Zaid, engkau kan pernah sahur bersama Nabi, kira-kira jarak sahurnya Nabi dengan azan subuh itu berapa tuh? Karena kau sering makan sahur bersama Nabi wahai Zaid, ya. Maka kata Zaid, ya aku kira-kira 50 ayatan, seperti orang membaca 50 ayat dalam Quran. Coba praktikan ibu bapak. Kan sekarang kan bulan Quran nih. Ambil mushaf, baca Al-Baqarah. Ya. Baca secara tartil ayat 1 sampai 50. Kemudian kira-kira waktunya. Karena saya pernah mempraktikkan, ya, tapi bagi saya waktu saya praktikkan ayat 1 sampai 50 itu dengan tartil ya sekitar 20 menit kurang lebih lah. 20 menit, anggaplah 30 menit. Berarti sahurnya Nabi SAW dari azan subuh itu 30 menit tuh. Jadi 30 menit lagi mau azan, Rasul baru sahur. Berarti selesai sahur itu mendekati tengnya azan subuh. Jadi kalau seandainya subuh itu jam 5 gitu ya, Rasul mulai makan sahur itu 4:30. Jadi kalau sudah selesai, berarti anggaplah sahurnya 20 menit, masih ada sisa beberapa menit ke azan subuh. Itu yang diajarkan Nabi SAW, mengakhirkan sahur. Tapi kan macam-macam ya orang makan itu Bu ya. Kan ada orang yang makan cepat, berapa detik habis 2 piring. Ada yang lambat ngunyahnya, ya. Lah yang lambat ngunyahnya ya jangan kemudian cepat-cepat ke subuh. Ya, ada orang yang makan lama, 1 piring tuh lama kali ya, 1 jam. Nah, kalau 1 jam ya 1 jam sebelum subuh sudah makan tuh, supaya dia asik ngunyahnya ya. Sebab kalau nelen nanti kebesekan dia. Tapi kalau yang cepat, enak lah itu yang cepat itu. Kalau yang cepat itu 5 menit saja 2 piring bisa saya katanya. Itu gimana caranya itu? Itu ditelan tuh kayak makan cacing gitu. Intinya bahwa mengakhirkan sahur itu sangat disunnahkan. Kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, supaya jangan berpuasa di luar daripada waktu puasa. Contoh mamanya, ada orang yang makan ketika habis taraweh kekenyangan. Ya, boleh jadi mungkin karena dia sudah beli makanan banyak, ketika berbuka tidak sempat makan, akhirnya dihantam pada taraweh. Jadi kenyang betul-betul diserbu tuh. Bukan hanya yang di meja, nyari lagi di luar. Sampai kenyang umpamanya kan. Akhirnya sahurnya malas. Sudahlah, akhirnya lewat saja dia sahur, enggak mau sahur. Ini kan sama dengan puasa nambah waktu namanya. Kalau seandainya dia makan selepas taraweh sampai jam 12 baru selesai, berarti puasanya dari jam 12 sampai maghrib. Ya. Jadi kan nambah waktu banyak tuh. Akhirnya tersiksa dia. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah malam-malam dia puasa, nanti sebelum siang dia sudah lapar tuh. Bawaannya haus, bawaannya lapar, dan begitu seterusnya. Dan itu memadaratkan puasanya dan menyelisihi puasa Nabi jadinya. Nah ini harus dipahami kenapa kita harus mengakhirkan sahur. Karena di akhir itulah bisa menjadikan kita
kemudian lebih membantu puasanya lagi. Ini kalau cerita sahur. Adapun yang kedua, pembahasan yang kedua adalah berbuka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi la khulufu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Bagi yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Pertama, bahagia saat berbuka. Yang kedua, bahagia saat berjumpa dengan Rabbnya. Apa makna bahagia saat berbuka? Pertama, karena saat berbuka itu kita harus lebih bahkan merasakan nikmat Allah yang tidak dirasakan siapapun. Apa itu? Makan saat lapar dan minum saat dahaga. Itu nikmat luar biasa. Orang tidak mungkin merasakan nikmat makan kalau dia kenyang. Orang tidak mungkin merasakan nikmat minum kalau dia tidak dahaga. Tapi ketika dia lapar sangat, ketika dia hangus sangat, kemudian dia makan minum, disitulah letak nikmatnya. Kayaknya kalau sudah tenggorokan air masuk ke tenggorokan dan sudah terbasahi itu, kayaknya aduh luar biasa. Makanya dari situ Rasul mengatakan, "Dzahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Dzahaba dhama, telah hilang rasa dahagaku karena air sudah membasahi tenggorokanku. Itulah nikmatnya di situ. Yang kedua, kata para ulama, kenapa nikmat saat berbuka? Karena disitulah ada kesempatan berdoa. Di mana Rasul mengatakan salatu da'awatin mustajabah, ada 3 kelompok yang pasti diijabah doa-doanya. Salah satunya adalah da'watul shaim inda fitri. Doanya orang yang berpuasa saat dia berbuka, mustajab. Ya. Adapun yang kedua, bahagia sedang berjumpa dengan Allah karena 2 perkara. Pertama, kenapa orang yang berpuasa bahagia saat berjumpa dengan Allah? Karena nanti puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahwah." Gara-gara aku, kata puasa, dia tahan lapar dan dahaga dan syahwatnya. Berikan syafaat kepada dia ya Rabb. Jadi puasa akan datang kepada kita menjadi syafaat. Yang kedua, karena puasa satu-satunya ibadah yang dipegang Allah. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah, Allah kasih tahu inilah pahala puasamu. Dia senang sekali. Kenapa? Karena utuh pahalanya tidak diambil orang di saat manusia menyerahkan pahala-pahala selain daripada puasa kepada orang yang dizaliminya. Itulah yang dikatakan as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara singkat, adab-adab ketika berbuka, 1, memperbanyak doa. Berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi, 3 orang yang akan diterima doanya. Salah satunya doa orang yang berpuasa. Yang kedua, sebelum makan jangan lupa baca basmalah. Semangat buka iya, tapi basmalah jangan ditinggalkan. Saking laparnya, saking hausnya, ketika teng azan langsung main minum, enggak begitu juga. Bismillah ini tetap harus dibaca. Karena itu yang menjadikan berkah sebuah makanan, sebuah minuman yang kita makan dan kita minum. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya an yadhkur ismallah fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Jika dia lupa menyebut nama Allah, di awalnya hendaklah dia mengucapkan di akhirnya bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah yang awal dan yang akhir. Ustaz, saya ini tinggal suapan yang terakhir, belum baca basmalah. Baca bismillah awwalihi wa akhirih.
Kalau sudah selesai makan 1 jam ya tidak perlu. Memang sengaja ibu ini meninggalkan basmalah ya. Yang ketiga, ingat doa orang yang berbuka. Baca juga. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama. Tadi yang dibaca oleh anak, zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, kapan berbuka? Kapan membaca doa ini? Sebelum atau setelah? Maksudnya sebelum makan dan minum atau setelah makan dan minum kemudian kita membaca doa ini. Maka kalau lihat zahir, secara zahir doa berbuka puasa ini ya dibaca setelah membatalkan puasa, zahirnya. Karena di sini menggunakan fi'lul madhi semua. Bentuk kata lampau, telah hilang berarti hilangkan dulu baru hilang. Telah hilang berarti minum dulu baru dikatakan telah hilang. Lah kalau belum minum telah hilang, apa ini hilang kan itu? Belum minum kok dibilang hilang? Ya tidak mungkin secara logika. Ya, ini kan pakai bahasa fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Telah hilang berarti minum dulu baru hilang. Nah, baru kemudian membaca zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wallahu alam. Jadi dibaca setelah minum minuman baru kemudian membaca doa ini. Ada memang lafaz yang umum di masyarakat seperti Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu gitu ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka sebagian para ulama mengatakan hadis itu mursal karena ada rawi namanya Mu'ad bin Abi Zur'ah, ya, seorang tabi'in, bukan sahabat Nabi SAW. Dia seorang yang mursal dan ulama mengatakan ada beberapa rawi yang majhul. Intinya bahwa hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Maka doa yang dianjurkan adalah dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi kalau ingin mengambil maknanya enggak apa-apa. Bukan lafadznya, hanya maknanya saja. Kita mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, enggak apa-apa kalau untuk diambil maknanya, bukan lafadznya. Karena lafadznya kan lemah. Tapi kan maknanya tidak menyelisihi. Maka tidak ada masalah insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir tentunya juga yang paling penting dalam berbuka adalah menyegerakannya. Karena ada hadis yang mengatakan la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitrihan nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang saat berbuka. Semata-mata terbenam matahari langsung buka, minum, makan, atau kalau tidak ada yang diminum dan tidak dimakan cepat niat batalkan. Pamannya dia dari PT ke Maghriban di jalan, ibu dari pasar kaget gitu ya, belum sampai karena kaget azan, akhirnya sudahlah balik lagi. Nah, cepat niatkan batal, ya itu boleh ya. Yang penting diniatkan, jangan sampai tidak diniatkan. Adapun soal sunnah apa yang dimakan, memang kalau rututan hadis Nabi, pertama rutob yang dimakan itu. Rutob itu ya kurma kuning yang basah, yang enak, itu namanya rutob tuh. Tapi kalau tidak ada rutob, bolehlah tamar. Tamar itu ya kurma yang kering, yang umum lah, yang dijual-jualkan kurma tamar biasanya. Ya, kalau tidak ada ya sudahlah, teguhkan air, minimal air yang manis-manis. Karena Rasul itu suka dengan yang manis-manis seperti madu, itu Rasul suka. Tapi yang pertama kali kalau kita mau buka dan ada rutob, makan rutob. Kan makan rutob itu ibarat buah-buahan sebenarnya. Kan dalam Quran itu kalau kita melihat kenikmatan sorga ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selalunya Allah mendahulukan makan buah-buahan, baru makan berat, baru minum. Seperti Allah mengatakan, wa dhullilat kutufuha tadlila wa yutafu alaihim bi'aniyatin. Nah, di sini kan Allah mengatakan dan buah-buahan di sorga itu didekatkan kepada kita cara memetiknya, sehingga kita bisa memetik sambil duduk, bisa memetik sambil baring, bisa memetik sambil tidur. Jadi rantingnya yang dekat kepada kita, bukan kita yang dekat ke ranting.
Jadi buah-buahan di sorga itu tidak seperti di bumi. Kalau di bumi itu kan harus perang tuh dengan semut rang-rangnya, dengan semut hitamnya, dengan semut merahnya. Belum lagi sudah naik, sudah kena serbu semut tak jadi naik. Atau yang berhasil naik rupanya buahnya jauh pula di ujung rantingnya. Banyaklah perjuangan itu. Kita ini karena beli di pasar saja, kita tidak tahu perjuangan orang naik ke atas pohon mangga kan. Tapi kalau kita melihat perjuangan orang yang manen duren, manen macam-macam lah, itu susah tuh. Tapi di sorga itu batangnya yang dekat. Ibu mau duren nih, batang duren yang dekat tinggal petik. Habis petik ada lagi itu bekas petikannya. Karena luar biasa. Ya. Jadi kemudian wa yutafu alaihim bi aniya, setelah menyebutkan buah-buahan maka akan dikelilingkan kepada mereka bejana-bejana. Ahli tafsir mengatakan apa? Maksudnya makanan-makanan berat seperti daging-daging. Baru setelah itu bicara tentang gelas-gelas yang diputarkan. Berarti cerita makan. Dan begitu tartibnya dalam Quran itu, biasanya kalau cerita kenikmatan sorga yang berkaitan dengan makan, biasanya didahului dengan buah-buahan, kemudian makan berat, kemudian minum. Lah seolah-olah Nabi juga sama seperti itu. Jadi seolah-olah Nabi juga mengajarkan kan rutab itu sama dengan buah-buahan. Jadi kalau kita mendahulukan buah-buahan, rutab itu mendahulukan buah-buahan, baru kemudian makan, baru kemudian minum, ya, maka kita telah mencontoh bagaimana Al-Quran itu menata kesehatan daripada makan. Karena saya baca artikel dan saya juga bertanya kepada dokter itu, bahwa memang buah-buahan itu di awal gitu ya. Tapi yang kebanyakan kita justru buah-buahan itu di akhir, katanya itu apa istilahnya itu? Cuci muka ke cuci mulut tuh. Cuci mulut ya gitu ya. Padahal kan buah-buahan dulu biar bagus ususnya, baru makanan berat, baru minum. Itu konsep Quran tuh. Lah Rasul juga sama nih. Kata Nabi SAW, tamar dulu, rutab dulu. Kan itu bagian daripada buah-buahan. Tamar minum, baru makan berat. Kalau kita kan enggak, tamarnya banyak. Tapi karena kadang sudah ada nasi, rawon, rendang dan yang lainnya, terlupakan tuh. Biasanya kalau sudah satu suap nasi, mau 2, 3, 4 lupa tuh kurma. Itu kebanyakan. Makanya di sini bagaimana? Karena kan kita satu hari tak makan masalahnya. Supaya lambungnya sehat mungkin seperti itu ya. Tapi yang jelas ini sunnah ya. Sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Intinya bahwa di sini inilah diantara makanan-makanan yang kita makan ketika berbuka, dan yang lebih daripada itu bukan hanya sekedar bicara soal bukanya, tapi ada doa yang luar biasa saat menjelang berbuka itu. Minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Lah karena agungnya berbuka itu, sampai orang yang ngasih makan orang berbuka saja pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Dan inilah sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang sedang berpuasa. Inilah diantara kajian, tidak bisa lama-lama Bu ya, karena kasihani saya ya, karena kalau ngomong terus bisa haus ya. Jadi sampai di sini saja, kita buat tanya jawab, silakan. Wallahu a'lam.